Cik. Balik lagi dengan kita di Random Podcast. Bareng saya Tegar. Saya Adit. Kembali lagi kita di Random Podcast setelah beberapa lama kita belum upload lagi ya. Iya, banyak pendengar-pendengar di sana yang mungkin menantikan roastingan, jokes-jokes absurd. Tapi menandakan semakin seseorang jarang muncul di media, semakin terlihat kesibukannya dan bukan penganggur. Iya, kita sempat ya Gar ya di episode bisa pertama aja ngelesnya. Di episode pertama kan ya karena kita nganggur aja. Ternyata kita sibuk juga. Sebenarnya ya kita kemarin ada kegiatan aja ya. Sok-sokan apa ya? Sok-sokan mengerjakan resolusi. Padahal tidak ada resolusi sama sekali. Iya, udah bulan Januari nggak kerasa ternyata gini-gini aja. Sekarang kita di waktu sekarang kita record ini ya. Ini masih belum lama kemarin terdapat kabar duka. Kabar duka apa Gar? Itu yang pesawat jatuh. Oh iya. Kita turut berduka cita pastinya. Kita dari Random Podcast tentunya ikut berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Iya, buat korban-korban semoga diikhlaskan gitu. Waduh, tapi ada kejadian aneh juga sebenarnya. Apa Gar? Kenapa ketika pesawat jatuh itu kok sepertinya banyak orang-orang berlomba-lomba membuat quotes ya? Merasa ini loh aku paling peduli. Apakah kepedulian harus dicantumkan melalui quotes? Iya. Ya hak lagi hak mereka. Iya, gitu itu hak ya. Kalian emang sih. Gitu hobinya mengkritisi. Bukan mengkritisi sih ya. Kok menanyakan iya. Kenapa kok diri kita sendiri juga ya? Apakah memang kita aja yang nggak kreatif mungkin ya? Iya. Mereka lebih kreatif ya itu mereka, hak sih. Mereka terlalu kreatif apapun jadi konten gitu kan. Iya hak sih, maksudnya mereka melontarkan sesuatu itu hak mereka. Oke. Dan kita menanyakan juga itu hak kita. Nggak ketika mereka mau menjawab hak mereka juga dong. Oke. Ya, banyak juga selain mungkin apa terbuatnya quotes. Apa Gar? Berita-beritanya juga absurd juga media ya. Contoh-contoh yang mana nih? Hah? Yang mana berita? Ada salah satu berita yang menurutku absurd. Apa tuh? Yang kemarin aku lihat itu di media besar juga sebenarnya. Media yang cukup terkenal. Oke. Dia memberitakan judulnya itu pesawat Sriwijaya Air jatuh. Ini ramalan. Ramalan bukan yang itu. Yang mana? Pesawat Sriwijaya Air jatuh. Segini gaji pilotnya. Apa urusannya pesawat jatuh dengan gaji pilot gitu ya Gar ya? Kenapa gitu? Kenapa yang dibahas harus itu? Lagi-lagi materialistis lagi ya Gar ya? Padahal clickbait lagi clickbait. Emang sih ya. Intinya gitulah, kita turut berduka cita aja ya. Berduka cita aja. Terus juga sekarang pemerintah mengeluarkan apa? PSBB lagi ya. Iya. Setelah kemarin ya 1 bulan sebelum tahun baru kan kerasa agak adem gitu ya Gara, udah agak bebas gitu kan. Udah nggak ada klaster apaan itu, udah nggak klaster gitu. Pemerintah mengeluarkan PSBB lagi mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Oh, kamu hatam sekali ya Gara. Masalah pasal ya. Ya lebih ke peraturan aja sih itu ya. Maksudnya kenapa harus ada PSBB lagi? Apakah memang akan ada yang dikerjakan lagi? Iya. Apakah virusnya memang semakin besar? Sebenarnya banyak pertanyaan, banyak keresahan, tapi kita seolah-olah dibungkam gitu loh Gar. Dibungkam? Iya. Dibungkam dalam hal? Iya, banyak sebenarnya di luar sana ya aku yakin tingkat kepercayaannya tuh udah menurun tentang adanya COVID dan sebagainya, tapi seolah-olah diberi ketakutan, diberi ancaman-ancaman baru gitu loh. Berarti itu masuk ancaman, Dit. Iya, itu ancaman buat para pedagang. Iya. Ancaman buat apa ya? Angkringan gitu, ya, toko-toko. Di PSBB sekarang jam kegiatannya itu sampai jam 7 malam ya? Iya. Kok bisa sampai jam 7 malam? Emang siang nggak ada COVID ya? Setelah tanggal berapa? Tanggal 25 nggak ada corona ya? Itu bukan berarti kita berharap diperpanjang. Maksudnya seolah-olah tanggal itu dan waktu, ternyata tanggal dan waktu itu bisa pas banget gitu loh Gar.
Jamnya jam 7 gitu. 7 gitu loh. Emangnya siang itu nggak ada virus gitu. Emang sebenarnya banyak keresahan gini, tapi nggak mungkin kan kita mau nanya ke ke aparat kan kayaknya enggak kan gitu loh. Karena ya itu tadi dibenturkan dengan ketakutan tadi itu loh. Kalau aku ngelihatnya sih gitu. Oh iya juga sih ya. Maksudnya kayak di keanehan juga, kayak semisal di supermarket itu kan dilarang berkerumun di kasir. Iya. Tapi ketika belanja tetap saja mereka berkerumun. Padahal yang kasihan kan misalnya pedagang kaki lima, tidak ada kerumunan loh. Kalau kita lihat kan bakul ayam goreng ya nggak akan ngerumun. Misal contoh bakul sate kan, bakul martabak kan nggak dimakan di situ gitu loh. Tidak terjadi kerumunan yang masif itu sebenarnya kalau aku lihat sih. Lebih kasihan mereka ya. Iya. Nah, di sisi lain memang kasihan juga mereka ketika jam 7 memang harus dibubarkan, harus tutup. Tapi ada satu kejadian di suatu tempat isolasi di daerah kita ya. Oh, yang memang tempat itu terindikasi COVID klaster mungkin ya. Ada terjadi klaster yang besar di situ. Dan di situ ketika memang pedagang pukul 19.00 itu harus sudah tutup dan tidak ada kegiatan jual menjual lagi, jual beli lagi. Di tempat isolasi itu aku menemukan keanehan kok. Kenapa orang-orang seakan-akan banyak yang diundang untuk berkumpul di situ gitu. Karena kemarin teman-temanku juga sempat diundang untuk ke sana untuk sekedar ngopi-ngopi aja dan juga menghabiskan sedikit makanan yang ada di sana gitu loh. Memakan hak-hak Maksudnya kan apa gitu loh. Iya, mungkin ya kita mempertanyakan sih, kita mempertanyakan. Kalau husnudonnya sih mungkin mereka membantu percepatan penanganan mungkin. Tapi saya rasa tidak juga. Tidak juga. Di tempat kayak semisal pedagang itu tidak boleh berkumpul, dengan alasan tidak boleh berkumpul pedagang suruh tutup. Tidak ada kegiatan jual beli, tapi di tempat isolasinya itu loh. Iya. Kenapa harus di tempat isolasinya itu mengundang banyak massa gitu loh. Aku sendiri juga ya belum pernah masuk ke dalam katakanlah sekolah yang menjadi tempat isolasi gitu. Aku nggak tahu sih di dalamnya tuh orang-orangnya pada ngapain, pasien-pasiennya tuh diapain, aku nggak tahu sih ya. Kalau itu sih itu petugasnya tenaga medis aja. Maksudnya itu loh yang di luar tenaga medis ya, dan di luar aparat juga tentunya. Orang-orang yang memang ditugaskan untuk menjaga tempat isolasi itu kenapa harus mengundang teman-teman yang lain untuk mungkin yang diundang teman-teman kayak aku yang pengen lihat di sana kayak apa gitu. Ya tontonan gitu. Iya loh, maksudnya gitu. Ya itu mempertanyakan aja sih. Iya. Kita nggak menjudge tapi kita mempertanyakan gitu. Banyak keresahan tentang iyalah karena kita seolah-olah oleh COVID ini dibuat bingung gak sih Gar? Iya betul. Dibuat kita arahnya ini gak jelas kemana sih gitu. Ya masih belum ada titik temu aja sih. Masih gelap lah tentang kedepannya masih gimana. Iya gitu. Gak tahu besok kan di jadwal kan tanggal 25, gak tahu tanggal 26 tuh bakal ada rundown acara lagi gitu kan. Acara PSBB jilid 2 atau mungkin. Sekarang udah jilid 2 PSBB kan? Oh iya. Nah di kemarin sebelum kejadian sekarang waktu PSBB jilid 1 kan terdapat lockdown. Oh iya. Yang memang tempat-tempat itu dijaga supaya masyarakat yang merantau biasanya sih dihadang di situ di tempat portal-portal gitu lah. Oh iya benar di dan jalan. Yang aku anehkan lagi kenapa di portal itu yang menjaga lebih dari 10 orang. Apakah ketika di portal si virus ini nggak bisa melewati portalnya, meloncat lewat bawah portal ya? Mereka seolah menghakimi para pemudik. Iya. Tapi mereka sendiri tidak muhasabah. Iya. Mereka berkerumun juga gitu. Nggak ada selesainya sih kalau kita bahas tentang COVID ini ya. Maksudnya ditinjau dari aspek apapun luas banget sih kalau kita bahas COVID ya, itu. Kita sih menghargai tenaga medis aja yang udah berjuang ya menangani hal ini. Respect lah ya. Respect sama tenaga medis gitu. Dan ngomong-ngomong soal PSBB dan tentang jual beli, Adit itu kan punya produk ya yang memang dijual di supermarket itu ya. Iya, ada. Gimana Adit? Maksudnya produk yang kamu jual itu kalau sejak PSBB sekarang apakah berpengaruh? Berpengaruh. Aku sih bukannya kamu udah setahun nggak bisa adaptasi masa ya gitu kan. Aku juga nggak mau dapat asumsi kayak gitu. Emang kalau kita ngomongin dampak secara pemasukan ini ya emang menurun banget sih Gar gitu. Menurun banget. Tapi kan saya lihat juga
barang jualanmu itu terdapat di rak yang sangat atas sekali. Apakah itu berpengaruh juga? Sepertinya tidak COVID pun itu sangat berpengaruh kan ya. Display atas. Kebetulan di pengiriman kemarin pas supply barang di bulan kemarin, aku lupa nggak bilang sama bagian gudang, Mas aku minta barangnya tuh sesuai sama display tempat naruh barang itu dilalahnya ditaruh di tempat paling tinggi gitu loh. Tapi itu berpengaruh ya? Berpengaruh dan habisnya lama gitu kan. Mungkin karena produkku kan jajanan makanan ringan, yang aku lihat pembelinya tuh anak-anak kecil gitu kan. Mama minta jajan tuh yang di atas, itu bukan makanan anak-anak gitu. Jadi gitu kan. Itu nggak dijual. itu di atas tuh buat orang dewasa gitu. Jadi gitu kan. Kinder Joy dia minimarket. Oh, ya kita sebutkan aja Alfamart gitu ya. Alfamart, Indomaret kan kalau kamu lihat kan sama kamu ini pinggang gitu kan, setinggi anak kecil ya, setara kan. Mama ini apa mah, telur lucu gitu kan. Itu memang ada teori sepertinya. Ada. Teori marketnya ada ya. Ada teori display, teori penempatan produk tuh ada. Positioning produk atau apa tuh istilahnya tuh aku lupa. Jadi paling bagus tuh produk kita tuh setara dengan tatapan pandangan lurus yang mau kita tuju loh. Contoh anak-anak, berarti ketinggian produk yang ditaruh di display itu sesuai dengan ketinggian mata anak-anak gitu. Makanya loh. Kinder Joy pendek ya. Pendek kan. Displaynya ya. Permen-permen Alpenlibe itu kan di bawah kan. Yang di atas rokok di atas. Susu juga. Sebelahnya rokok. Alat-alat kontrasepsi. Berarti dia emang mulia atau gimana? Dimuliakan. Yang mulia kini. Saat orang beli mungkin ke minimarket, Mbak tolong saya mau beli apa Mas? Beli yang mulia. Yang mulia kondom. Sangat dimuliakan ternyata. Iya ya, itu memang sebagai penyelamat juga sepertinya dari kebocoran. Hubungan gelap. No drop. Anti bocor. Iya sih ya, kenapa ditaruh di atas gitu kan? Iya, ya takutnya mungkin kalau anak kecil dikira permen kali ya. Mama, mama juga bingung alasannya apa ya kan? Memang warna-warnanya ada yang seperti permen-permen. Iya kan, merah gitu. Aku sih katanya. Enggak, aku emang lihat. Oh. Merah ungu gitu kan. Mama aku pengen beli permen strawberry gitu. Wow. Aduh, aku alasan apa kali ini ya? Waduh. Jadi di podcast kali ini episode keempat ya. Empat ya, benar. Episode keempat. Kita tapping sekarang episode keempat. Kita kedatangan teman ngobrol kita sekarang. Guru kita juga. Waduh, guru. Sebenarnya dia nggak usah beliau lah ya. Iyalah, maksimal iya sih sebenarnya. Ya, dia itu sebagai rem controlling kita secara tidak sadar. Oke. Secara tidak sadar dia mengerem tentang apa yang kita lakukan di podcast kita ya. Iya, sebagai quality control juga kan. Oke. Dan benar. Valid menurutku. Valid, benar. Dengan kritikan yang dia lontarkan terhadap random podcast. Makanya kalau teman-teman yang kenapa di episode kali ini intonasinya agak nurun kan, kalau teman-teman ngedengerin episode 1 2 3 yang begitu menggebu-gebu gitu kan. Karena kita segan. Karena kita udah dikritisi nih. Tapi tenang, episode ke-6 ya, paling enggak 5 masih agak kalem, ke-6 udah liar lagi sih. Iya, emang gitu. Tiba-tiba dia datang mengkritisi apa yang dibahas oleh random podcast. Tapi ya kita nggak apa-apa. Kita terima masukan itu. Karena ketika memang dia mengkritisi, berarti kan dia tahu apa yang kita bicarakan. Kapasitas dari latar belakang juga oke lah. Dia mendengarkan dan dia memahami juga. Memahami, benar. Dan ketika memang ada yang rancu ya dia kritisi. Paling kan kita muhasabah selama 1-2 episode lah ya. Iya, benar. Hanya kita cooling down dulu sekarang lah ya. Iya. Ya, sekarang kita bakal ngobrol nih sama Mas Sela Purbaya. Waduh, Mas Sela Purbaya. Perlu kita sebutin titel latar belakang Mas? Terlalu banyak titel. Saya juga ya. bingung. Dia sebagai sutradara katanya. Produser film, pemain musik gitu kan. Musikus ulung, guru, seniman. Luar biasa. Kritikus. Profesional videografer. Wow. Terlalu banyak titel. Sampai saya bingung juga nih. Desain gratis. Desain gratis. Bukan grafis ya, tapi gratis. Budayawan mungkin. Oh, bisa jadi karena memahami juga tentang partikel-partikel budaya.
Oh shit man, partikel budaya. Ya, Silakan oke. Mas Ella. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biar wajib Iya, ya. salam ya. Ya, terima kasih sudah diundang ke Random Podcast ya. Ya Mas Ella, terima kasih udah datang ke studio kita malam ini. Wow, studio. Studio kita malam ini ya megah kan, ditemani rintik hujan kedengeran kalau. Mas Ella, terima kasih udah mau datang nongkrong bareng ngobrol-ngobrol sama kita gitu Dan kan. sudah mengkontrol kita. Di balik layar sebelum tapping kan gitu. Terpaksa itu sebenarnya. Wah, kok bisa terpaksa? Ya karena apa ya, teman-teman bisa ya, teman-teman sudah berproses kreatif, jadi sebagai apresiasi, jadi ya saya mendengarkan gitu kemarin episode 1, 2, 3 meskipun tidak full semuanya kayak gitu. Paling favorit episode berapa Mas? Tidak ada yang difavorit. Oh, Mungkin episode sekarang dia paling favorit. iya, karena aku narsumnya nih. Itu ya. Jadi Mas Slamet itu sebenarnya titelnya apa sih? Oh, nggak ada titelnya, Mas. Waduh, suka merendah. Tidak Kalau ada latar titelnya. belakang pendidikan formal dah yang pasti. Ijazah terakhir tuh bidang apa gitu. Iya. Latar apa? Pendidikan terakhir kalau nggak salah S1. Kalau nggak salah, oh Kalau shit nggak man. Jangan-jangan salah memang. Jangan-jangan pendidikannya sekolah alam raya sekolahku atau alam raya sekolah. Jurusan masalah. Jurusan Teknik Informatika. Oh, teknik informasi. Agak relate ya sama desain-desain gitu Iya, kan. Agak relate. benar. Oke. Di salah satu kampus swasta atau negeri? Swasta. Enggak keterima di negeri. Bener. Enggak keterima di negeri. Oke, Mas Ella. Kesibukan mungkin? Ya, kesibukan selama ini alhamdulillah di instansi sekolah ya, salah satu sekolah di Kecamatan Wanarja. Kami bantu-bantu di sana lah gitu. Oh, tenaga pendidik di ngajar guru apa itu? Bantu-bantu apa ini maksudnya ini? Tukang kebun. Waduh, Oh, aku lagi. nggak percaya S1 jadi tukang kebun sih. Atau ada makna di balik tukang kebun ya, Gar ya? Filosofis sebenarnya. Aku yakin dari latar aku nggak bakalan, pasti dia tersirat. Aku nggak akan tersurat sih. dari tukang kebun itu Apa Gar? filosofinya menurutku ya, Kebun tukang dia kebun. merawat tanaman supaya tanaman itu tumbuh dan berbuah. Oke. Dan dia rawat akhirnya Maknanya? berbuah dan punya manfaat. Ketika berbuah kan punya manfaat kan? Oke. Ya, Maknanya? Itu juga Lah. dari tumbuhan itu dia mu- merawat tumbuhan tuh analoginya mungkin siswa. itu Oh, nice. Ya, Mas Tegar yang lebih filosofis lah ya. Kalau saya ya Oh, jalannya untuk kebun beneran nih. ya tukang kebun beneran. Sebenarnya ini aja sih, sungkan untuk disebut sebagai guru gitu ya, karena kita membatasi diri untuk tidak terlalu bangga dengan Titel misalnya, guru. ya titel guru gitu. Kenapa Apalagi itu Mas kalau boleh tahu Mas? apalagi kalau guru diartikan sebagai profesi gitu kan. Kalau guru kan lebih kepada, kalau menurut saya gitu ya, Iya. guru lebih kepada sifat pengayoman bagi siswa-siswanya yang dia ampuh kayak gitu. Tapi yang banyak hari ini kita jumpai ya guru sebagai profesi. Oh, benar, kayak aku gitu. nangkap. Jadi apa namanya, dan kadang-kadang jadi bumerang juga buat kita kayak gitu. Misalnya kita melakukan kesalahan apa ini yang di luar norma kayak gitu. Guru kok kayak gitu sih gitu kan. Padahal Itu ya nangkap guru padahal kan apa namanya, tidak ada hubungannya orang melakukan kesalahan dengan titel guru. pekerjaan dia di tempat kerjanya kayak gitu. Oh, benar. Jadi orang melekatkan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Misalnya kalau guru ya di sekolah, kalau di lingkungan ya dia sebagai misalnya RT ya ketika dia sedang berhadapan dengan warga. Ketika di rumah ya dia sebagai bapak dari anak-anak, suami dari istri, Benar. teman dari tempat tongkrongannya kayak gitu. Jadi kita seringnya ini mengklaim semuanya itu Disamaratakan iya, gitu ya, Mas ya. disamaratakan. Guru kok kayak gitu gitu. Dan guru kan boleh juga melakukan kesalahan meskipun punya rem yang lebih Blok. cakram harusnya gitu.
Wah, memang beban sosial juga ya maksudnya. Beban sosial. Ya. Dalam arti semua profesi itu pasti memiliki beban sosialnya Apapun masing-masing. sih. Apapun itu. Apapun. Mau dia pesulap, mau dia apa. Iya. Jadi rata-rata orang, mayoritas ya, Iya. nggak semua maksudnya. Rata-rata orang itu kadang-kadang mereka nggak bisa membedakan tentang profesi dan memang yang dilakukan sehari-harinya. Iya. Seolah-olah keseharian tuh ya sesuai sama profesinya. Iya, Ya kan? gitu. Contoh dokter kok ngerokok ya. Iya kan? Gitu kan. Iya, Contoh gitu kan. Padahal dokternya dokter hewan gitu kan. Kalau dokter paru ya mungkin agak relate lah gitu kan. Dokter hewan. Contoh dia bisa kan jadi dokter ya, hewan kok relate. ngerokok lah emang itu loh. Jadi melekatkan seolah-olah profesi itu kehidupan dia ya kan. Betul Iya. betul ya. Tuntutan sosial ini memang lebih kejam sepertinya ya. Tapi tukang kebun di sana ada sertifikasi atau gitu? Oke. Kan tadi kan kesehariannya lebih ke tenaga pendidik ya. Iya, ya. Lebih ke tenaga pendidik atau guru. Tapi titelnya masih banyak juga kan. Iya, mau Ada kita produser film, Produser profesional fotografer, videografer. desainer. Nah, itu sebagai memang tadinya itu hobi atau memang menjadi profesi juga. Atau Mas mungkin Sela? yang kayak anak-anak sekarang tuh passion mungkin. Ya, kalau disebut titel bukan juga ya. Ya itu karena ini. Karena kita suka aja kayak gitu dengan kegiatan fotografi, sinematografi kayak gitu. Ya lebih kepada kesenangan sih, Hobi berarti ya? hobi. Terus kita menggeluti sehingga teman-teman kadang-kadang kalau lagi ada project apa yang berkaitan dengan fotografi dan videografi, kami diminta untuk bantu-bantu kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Ya sampingan setelah di sekolah lah bahasanya. Wah. Tapi kalau masalah sendiri paling suka disebut sebagai apa sih? Ya sebagai saya sendiri. Ya, kan Tidak contoh usah kayak embel-embel kemarin gitu. ya kita sebut nama aja Mas Bahtiar lebih suka disebut pakar kopi atau brewer atau barista. Aku jadi brewer aja deh gitu. Kayak mungkin kemarin Mas Heri aku praktisi aja deh gitu. praktisi supranatural ya. Praktisi supranatural. Terus Berinda kemarin sebagai apa ya? Gara itu Pegiat feminisme. pegiat feminisme. Nah, Mas Ella nih sebagai apa gitu? Ya sebagai teman dari semua teman-teman kayak gitu aja. Tidak perlu dispesifikkan pengen disebut apa itu tidak perlu. Jadi indie sekali. Takut menjadi beban lagi. Indie sekali. ya itu kan hanya inilah ya, hanya identitas di lingkungan sosial gitu. Menurut saya tidak perlu menjadi kotak-kotak juga kayak gitu kan. Iya ya. Ya mending natural aja, misalnya itu tidak perlu tidak perlu membebani kita lah, biasa aja. Iya, kadang ya emang titel-titel gitu membebani kita sih Betul. gitu Iya kan. benar. Podcast membebani gak kan? Membebani enggak juga sih Enggak kalau sih ya. podcast. Enggak ada yang menuntut kita. Karena ya bukan profesi kita. Sebenarnya kita bikin podcast juga kan karena ya sama seperti Mas Ella gitu loh. Maksudnya kita hobi aja. Hobi ngobrol gitu Iya. kan, mungkin sambil direkam ngobrolnya gitu aja kan. Karena kita awalnya kan Mas, boleh cerita sedikit ya? Boleh. Ngobrol aja lah ya, santai. Kita bikin podcast itu karena kita awalnya sering kayak menggerutu, mempertanyakan sesuatu, Mengkritisi. kita seujun lah. Seudon, isinya ini seudon kita loh. Seudon sama kopi, seudon sama gerakan-gerakan feminis gitu. Itu dari seujonan kita dan pada akhirnya sepertinya belum ada kepuasan kalau kita obrolkan cuma aku sama Adit aja atau dengan Ya, teman-teman yang lain. benar. Pengennya cangkupannya itu lebih luas, diplatformkan lah. Betul. Iya. Jadi itu ya nggak jadi profesi sih karena kita punya kegiatan juga di luar podcast ini gitu. Gitu kan. Itu ya emang itulah. Jadi tuntutan sosial kadang-kadang memang sangat berbahaya juga. Berbahaya, embel-embel gitu ya cukup berbahaya sih gitu. Tapi kalau sekarang apa yang sedang digarap Mas? Dari hobi-hobimu itu tadi? Ya kalau sekarang lagi ini sih fokus ke pembuatan naskah ya. Kita lagi nyicil pembuatan naskah lagi untuk proses belajar film di selanjutnya gitu. Film berarti sebelumnya memang sudah menggarap banyak film ya. Menggeluti kayaknya. Ya beberapa lah, ada sekitar 7 sampai 8 Wow. judul kita sudah pernah buat untuk di kalangan lokal ya. Kita ngambil cerita-cerita lokal, jadi tidak masuk ke stasiun TV itu. Film dewasa bukan kan? Film kan luas banget. Film bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Mau Cuma anak-anak. kalau kata-kata film dewasa tuh image-nya
film ya. Jadi film short movie ya? Iya, film pendek. Film pendek. Udah berapa film Mas yang digarap Mas? Ya, sekitar 7 Wah, 7 film banyak juga ya. Itu memang cuma diplatformkan aja di platform digital atau memang ada misi lain semisal diikutkan festival film atau apa? Perlombaan film. Ya kalau dulu memang kita sering ikut festival, tapi karena kadang-kadang kita ya lagi-lagi ya karena ini proses belajarnya tidak secara akademis, kita tidak kuliah film otodidak. DKV mungkin ya. Luar biasa. Jadi lebih kepada ini sih ngajak teman-teman untuk belajar sebisa mungkin membuat portofolio di mana apa yang kita dapat di lingkungan kita filmkan untuk diapresiasi bareng-bareng kayak gitu sih. Jadi tidak yang muluk-muluk. Jadi masih proses belajar kayak gitu. Belajar bareng-bareng ya itu ya. Berarti memang sebelumnya otodidak juga berarti. Sejak kapan itu Mas? Sejak kami di SMK. Oh, di SMK. Ada ketertarikan sendiri gitu dan pembuatan film itu. Atau kebetulan memang masuk jurusan yang memang di situ dunia perfilman? Ya, dulu pas SMK jurusannya animasi, tapi tidak menggeluti animasinya, menggeluti ke broadcastnya. Oh, gitu. broadcasting. Atau mungkin cewek yang disukai Mas Slamet itu Mas Sela ini jurusan perfilman mungkin mendekatinya dengan aku bikin film ya biar bisa deket. Ya nggak sih, sok-sokan suka sama itu kan. Dulu kan terbatas ya, kita tidak seperti sekarang ya menikmati digital, bisa sudah punya layar kecil sendiri-sendiri gitu. Kalau dulu kan masih ini layar kecil HP maksudnya. Iya, layar kecil HP. Tersirat tuh, ngomong HP pun tersirat kan. Layar kecil Shit man. Layar kecil. Jadi memang inisiatif pribadi sih, tidak atas motivasi orang lain, tidak. Tapi kan kuliahnya kan ambil teknik informatika ya? Iya, teknik informatika. Itu kan gak nyambung sama film sama sekali menurutku. Tidak, ya nyambung sedikit lah, sama-sama pakai komputer. Di dunia digitalnya nyambung. Tapi kalau di broadcastnya. Tapi sebelumnya apakah ada pengalaman dunia perfilman yang menurut Mas Slamet sangat berkesan? Nah itu. Dan sehingga membuat Mas Slamet sangat antusias